Berikut ayat-ayat kontradiktif yang tercantum pada Bible, kitabnya Oten. Meski dalilnya sangat banyak, namun di sini kami cantumkan sebagiannya saja agar mudah dipahami dengan durasi video sesingkat mungkin. Dalam Yohanes 5 pasal 31, perkataan Yesus tertulis, "Jika aku menyaksikan dari hal diriku, maka kesaksianku itu tidak benar." Tetapi dalam Yohanes 8 pasal 14, "Jika aku menyaksikan dari hal diriku, maka kesaksianku itu benar." Artinya, bertentangan redaksi, tapi sumbernya sama. Apakah omongan Yesus yang tidak konsisten? Ataukah pengarang Yohanes sedang lucu-lucunya? Mana yang bisa dipercaya? Pendeta pasti bingung, jemaat pun ikut-ikutan bingung. Yohanes 10 pasal 38 dan Yohanes 14 pasal 11. Konon Yesus berkata, "Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa." Karena itu Yesus sama dengan Tuhan. Tetapi dalam Yohanes 14 pasal 28, Yesus berkata, "Bapa lebih besar dari aku." Artinya, bertentangan prinsip. Pendeta pun berkata, "Imani saja." Yohanes 14 pasal 9 tertulis, Yesus berkata, "Siapa yang melihat aku, dia telah melihat Bapa." Tetapi dalam Yohanes 5 pasal 37, Yesus berkata, "Rupanya, Bapa pun tidak pernah kamu lihat." Masih bertentangan prinsip. Dan Oten pura-pura tidak bingung. Dalam Yohanes 10 pasal 30, tertulis, Yesus menyatu dengan Bapa. Karena itu Yesus sama dengan Tuhan, tetapi dalam Yohanes 17 pasal 11, 21-23, Yesus menyatu dengan murid-muridnya. Salah persepsi, karena kata-kata menyatu itu hanyalah majas atau kiasan. Bukan makna yang sebenarnya. Seperti kata-kata dalam syair lagu, "Kau dan aku satu." Sudah paham Ten? Oten? Lanjut Besti. Dalam Galatia 3 pasal 13, Paulus berkata, "Terkutuknya Yesus di kayu salib adalah menebus dosa-dosa manusia." Tetapi dalam Yehezkiel 18 pasal 20, kebenaran dan kejahatan manusia menjadi tanggung jawab masing-masing. Sementara Markus 10 pasal 14, Yesus menyatakan, "Anak-anaklah yang mempunyai kerajaan surga, suci atau bebas dari dosa, tidak ada dosa warisan apalagi dosa perbuatan." Bertentangan konsep. Begitulah Oten, sangat percaya dengan omongan Paulus yang tidak satu kata dengan Yesus. Seperti itulah ayat-ayat yang saling bertentangan dalam Bible. Entah dalil mana yang bisa dijadikan pegangan jika ayat satu dengan yang lainnya saling menindis. Imani saja. Akhirnya 1001 macam penafsiran kita temui. Klaim dan asumsi pun berputar-putar di atas kepala orang Kristen. Satu pertanyaan ke 100 pendeta malah tercipta 100 jawaban yang berbeda-beda. Oten jangan kesal ya, kan referensinya dari Bible juga toh. Dari itu perlunya belajar Alkitab secara mendalam dengan tinjauan kritis dan perbandingan ayat satu dengan yang lainnya. Tidak terlena dengan dalil-dalil jaminan selamat yang hanya baru diketahui kebenarannya setelah mati. Sungguh menarik. Masalahnya, dalilnya saling baku sikat. Dalil A bilangnya begini, dalil B, C, dan D bilangnya begitu. Akhirnya bermain asumsi begini-begitu. Makin kesini malah makin kesana. Ada apa denganmu Oten? Kalau ada masalah, sini cerita. Terima kasih telah menjadikan video ini sebagai pencerahan. Mari berpikir logis dalam menerima kebenaran bukan mengadakan pembenaran. Salam toleransi, Oten.